Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membacakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Saya sendiri, Daniel Pandosafril, akan membacakan undang-undang, lalu dilanjutkan oleh teman saya, Christian Joshua. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. 3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. 4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. 5. Pemberi fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 6. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. 7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. 9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. 10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bab 2. Ruang lingkup. Pasal 2. Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda jaminan fidusia. Pasal 3. Undang-undang ini tidak berlaku terhadap A. Hak tanggung yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undang yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. B. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M3 atau lebih. C. Hipotek atas pesawat terbang. Dan D. Gadai. Bab 3. Pembebanan pendaftaran, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia. Bagian pertama, pembebanan jaminan fidusia. Pasal 4. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pasal 5. 1. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. 2. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 6. Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat A. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. B. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. C. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. D. Nilai penjamin dan E. Nilai benda yang menjadi objek fidusia. Pasal 7. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa A. Utang yang telah ada. B. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Dan C. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Pasal 8. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Pasal 9. 1. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap
satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. 2. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Pasal 10. Kecuali diperjanjikan lain. A. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. B. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Bagian kedua, pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 11. 1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. 2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap berlaku. Pasal 12. 1. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. 2. Untuk pertama kali, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 3. Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. 4. Ketentuan mengenai pembentukan kantor pendaftaran fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan keputusan Presiden. Pasal 13. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. 2. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat A. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. B. Tanggal, nomor, akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. C. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. D. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. E. Penjaminan. Dan F. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 3. Kantor pendaftaran fidusia memuat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 14, ayat 1. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran. 2. Sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2. 3. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Pasal 15. Dalam sertifikat jaminan fidusia, sebagaimana dalam pasal 14 ayat 1, dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pasal 16. 1. Apabila perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. 2. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia. Pasal 17.
Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Pasal 18. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Sekian, terima kasih. Dan teman saya akan melanjutkan pembacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan saya atas nama Christian Joshua Tapea dengan NIM 18400-587. Saya dari kelompok 8 atas nama Christian Joshua Tapea. Rekan-rekan saya yang sebelumnya telah membacakan tentang jaminan fidusia yang pada bagian pertama dan bagian kedua, dan saya akan membaca pada bagian ketiga dan seterusnya. Bagian ketiga, pengalihan jaminan fidusia. Pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor yang baru. Di ayat keduanya, beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, didaftarkannya oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia. Pasal yang ke-20, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal ke-21, pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan atas pemberi fidusia pihak ketiga. Yang ayat ketiga, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diganti oleh penerima fidusia dengan objek yang setara. Di ayat keempat, dalam hal pemberi fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 demi hukum menjadi objek jaminan fidusia mengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. Di pasal yang ke-22, pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tujuan meskipun pembeli tersebut mengetahui jaminan fidusia itu dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Di pasal yang ke-23, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan atau menggabungkan serta mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia. Di ayat kedua, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Di pasal ke-24, penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari bangunan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubung dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Di bagian keempat, hapusnya jaminan fidusia. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut. A. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. B. Pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia. C. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang ayat kedua, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B. Yang ketiga, penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai
hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan melampirkan pernyataan yang mengenai hapusnya utang. Pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Pasal ke-26, dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kedua adalah kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat keterangan yang menjadi sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Di buku keempat, hak mendahulu. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Ayat kedua, hak didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah penerima fidusia untuk mengambil penulisan piutangannya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Di ayat yang ketiga, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepahilitan dan atau adanya likuidasi pemberi fidusia. Pasal 28, apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pemberi fidusia. Di buku kelima, apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau eksekusi terhadap benda menjadi objek jaminan fidusia yang dapat dilakukan dengan cara A. Melaksanakan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia. B. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelanggaran umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. C. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak didahulukannya secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan umumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan. Dalam pasal 30, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Di pasal ke-31, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau bursa, penjualannya dapat dilakukan tempat-tempat tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di pasal ke-32, setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31 batal demi hukum. Di pasal ke-33, dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar. Yang keenam, ketentuan pidana. Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika tersebut diketahui oleh salah satu pihak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan dengan denda paling minim sebanyak 10 juta dan paling maksimal adalah 100 juta rupiah. Pasal ke-36, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 tahun, dan benda paling banyak 50 juta rupiah. Ketentuan tentang peralihan. Yang pertama adalah pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia. Semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Yang ketiga adalah jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak anggunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, digantikan, atau diperbarui jaminan tersebut. Di bab ke-8 tentang ketentuan penutup, kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Di pasal ke-40, undang-undang ini disebut Undang-Undang Fidusia. Di pasal ke-41, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundang-undangan ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 30 September tahun 1999 yang ditandatangani oleh Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Berikut adalah pembacaan undang-undang dari kami, kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari kami kelompok 8. Terima kasih. Salam UKI hebat.